Narasumber. Mayor Cirudi Haryanto. Siap Ustaz. Yang kami hormati. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Pak Mayor. Ustaz. Pak Mayor. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami sayangi, Ananda yang tercinta. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat kan? Baik. Sekarang kita Pagi sekali. berada di acara Pagi. guru tamu, ya. Oke. Ngomong-ngomong, kalian sudah siap? Sudah siap. Siap jadi apa nanti? Sudah punya cita-cita? Nanti kalian akan bertemu dengan Sudah punya cita-cita. pembicaranya. Siapa? Mayor Cirudi Haryanto. Beliau nanti akan memberikan motivasi kepada Ustaz, kalian semua. bacanya CZI ya Ustaz ya. Iya. CZI. Atau Mayor Rudi aja Iya cukup. apaan? Cirudi. Mayor Rudi aja cukup Ustaz. Oh, Mayor Rudi. Siap. Ayo apa Ustaz? Mayor Rudi ya. Baik, Jawab dong. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu Ustadz akan membacakan tata tertib. Ya. Pertama, Ananda mengganti ID Zoom dengan nama kelas. Ya, mengaktifkan kamera saat di ruang Zoom. Pakai nama asli ya, dan pakai nama kelas. Nama asli kelas Usman, seandainya kelas Ali, kelas Ali ya. Oke. Baik. Saya kelas Ali. Yang ini kelas 3 Zubair. Di unmute dulu Ustaz. Afwan. Ustaz Hairul. Ya. Sama Selanjutnya, Dengarkan dulu mengikuti ya. kegiatan dengan aktif. Oke. Oh, kita lupa berdoa ya. Di sini ada sesi doa kita. Sebelum itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Sikap berdoa. Tangan di
Oke, kita lanjut dengan sesi selanjutnya ya. Sebelumnya jangan lupa senyum, ya. Iya. Nah, tampilkan Ustazah, jangan lupa senyum. Coba senyum. Lanjut Ustazah. Ustaz. Are you ready? Kalau sudah ready, kita lanjut. Yaitu pengenalan narasumber. Nah, kita harus tahu nih narasumbernya siapa ya. Tuh, ada biodatanya. Kalian harus kenal. Baik, MC akan membacakan biodata narasumber. Nama lengkap Mayor Haryanto. Alamat Matraman, Jakarta Timur. Tanggal lahir 16 April 1985. Pendidikan akademik militer tahun 2006. Profesi TNI AD. Hobi olahraga. Nah, sudah tahu semua? Narasumbernya siapa? Baik, selanjutnya Ananda ketika narasumber menyampaikan nanti tidak ada yang berbicara ya. Nanti di mute dulu ya. Nah, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi atau motivasi pada Ananda yang akan disampaikan oleh narasumber Mayor Rudi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru dan Ananda sekalian yang ada di rumah pada pagi hari ini. Ini saya bilang apa ya? Om aja ya. Om mau tahu apa ini ya? Om berkesempatan untuk mengisi tentang profesi ya. Kebetulan Om berprofesi sebagai tentara. Sebelum Om bercerita, mungkin Om mau kasih video dulu ya. Silakan disimak sama-sama ya. Sebentar. Bentar, suaranya sama videonya. Ya, sudah masuk. Masuk. Ya. Ini yang Om tampil salah satu
Untuk menambah kekuatan Kostrad, pada tanggal 4 Agustus 2001, Kostrad meresmikan satuan elit terbaru bernama Peleton Intai Tempur. Tontaipur yang mampu beraksi di darat, laut, dan udara. Sesuai kualifikasinya, Taipur terjun untuk misi infiltrasi, pengintaian jarak jauh ke wilayah musuh, dan melakukan penghancuran terhadap sasaran-sasaran penting secara cepat, tepat, dan tuntas. Mereka berbekal senjata dan perlengkapan khusus. Tontaipur turut memegang peranan penting dalam keberhasilan pembebasan para sandera kapal dagang berbendera Indonesia oleh perompak Somalia pada tahun 2011 silam. Sejak awal berdiri, prajurit Kostrad selalu berada di garis depan. Penugasan operasi dalam negeri, penugasan pengamanan perbatasan wilayah kedaulatan NKRI. Kostrad aktif dalam tugas kemanusiaan, membantu korban bencana alam, melaksanakan pengobatan massal, menjadi guru di pelosok tanah air. Pasukan Dharma Putra juga disegani di kancah internasional dalam berbagai misi perdamaian PBB. Untuk penugasan luar negeri, pasukan Kostrad tergabung dalam kontingen Garuda, diterjunkan di Mesir, Kamboja, Kongo, Vietnam, Iran, Irak, Somalia, Bosnia Herzegovina, Lebanon, dan terakhir di Sudan. Kostrad tidak hanya terdepan di medan pertempuran, tapi juga dalam operasi militer selain perang, seperti operasi penanggulangan bencana. Kostrad berperan aktif dalam upaya menunjukkan pada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia memiliki tentara yang tangguh dan tak bisa dipandang sebelah mata. Prajurit Kostrad turut berprestasi di berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional dalam bidang olahraga umum dan militer. Berprestasi dalam kejuaraan bela diri judo, karate, dan Yong Mudo. Prajurit Kostrad tidak pernah absen dalam lomba tembak Australian Skill and Armies Meeting, Brunei International Skill and Armies Meeting, dan ASEAN Armies Rifle Meet yang seringkali dimenangi Indonesia sebagai juara umum. Prajurit Kostrad senantiasa memelihara kemampuan tempurnya untuk selalu siap sedia melaksanakan tugas baik di darat, laut, dan udara. Bagi prajurit Kostrad, tugas di atas segala-galanya, karena tugas adalah kehormatan, kebanggaan, dan harga diri. Citra dan martabat prajurit Kostrad diukur dari keberhasilan dalam pelaksanaan tugas. Cakra! Ya, baik. Sudah kita saksikan bersama ya. Tadi salah satu profil dari satuan yang ada di Angkatan Darat, yaitu Kostrad. Nah, di sana adik-adik bisa lihat tugas-tugas dari TNI itu apa aja yang dilaksanakan TNI. Ada latihan menembak, terjun payung, kemudian juga latihan bersama dengan tentara di asing, tentara luar. Nah, itu pekerjaan sehari-harinya. Dan kita juga diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan, untuk melaksanakan ini Om share screen lagi untuk paparannya sebentar. Jadi salah satu tugas tentara adalah menjaga kedaulatan negara kita. Jadi
gampangnya kalau negara kita mau diserang dari luar negeri, tentara yang menghadapinya, tentara yang melawan, atau mungkin seperti tadi ada yang perampokan di kapal laut, itu yang berangkat tentara, kita yang berusaha menyelamatkan korban yang ada di kapal laut. Selain itu juga sebelumnya kita juga pernah mengatasi teroris, pembajakan pesawat. Itu salah satu tugas-tugas dari tentara. Tentara sendiri itu terdiri dari 3 matra. Yang pertama adalah darat, kemudian laut, dan udara. Belum keluar. Kemudian dari tiap-tiap matra itu ada lagi tiap-tiap bagiannya banyak. Dan tentara bukan hanya laki-laki saja, ada juga tentara yang perempuan. Ada juga tentara yang perempuan. Jadi laki-laki perempuan yang bercita-cita jadi tentara bisa menjadi tentara. Oh ya, terima kasih Ustazah. Next. Ya, ini adalah tugas Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah negara, serta melindungi seluruh bangsa Indonesia. Lanjut. Ya, di slide selanjutnya bisa dilihat ini macam-macam tentara. Ada yang lagi di pesawat tempur. Ya. Selanjutnya ini latihan menembak. Selanjutnya ini latihan dengan menggunakan helikopter. Lanjut. Ya, ini tentara yang menggunakan tank. Ya, lanjut. Kemudian juga ini kapal tempurnya Angkatan Laut. Dan yang terakhir, ini pesawat dari Angkatan Udara. Ini adalah pekerjaan kita sehari-hari. Jadi setiap harinya latihan karena Indonesia saat ini sedang dalam keadaan yang aman. Kalau dalam keadaan aman ya tentara kita latihan terus supaya kita siap menghadapi musuh apabila negara membutuhkan. Lanjut Ustazah. Baik, lanjut. Ini aja ada tips sedikit. Sebelumnya mungkin back dulu Ustazah. Belum ke sini ya. Suka duka jadi tentara. Kalau sukanya banyak, seperti adik-adik lihat, mungkin kalau adik-adik yang senang kegiatan di luar, senang outbound, camping, senang kegiatan-kegiatan di alam, di luar, itu banyak sekali kegiatan tentara yang ada di luar. Termasuk juga banyak pengalaman yang Om dapat di tentara ini. Termasuk juga bisa keluar negeri, melihat tentara-tentara di luar negeri sana, kemudian juga di dalam negeri juga bisa keliling Indonesia, melihat seluruh keadaan di Indonesia ini. Bagaimana supaya bisa jadi tentara? Lanjut Ustazah, slide-nya. Ini ada tips dari Om untuk supaya adik-adik sekalian bisa menggapai cita-cita. Mungkin seperti Om sekarang tentara. Yang pertama harus rajin belajar dan berlatih. Belajar ya harus supaya pintar nanti bisa tercapai cita-citanya. Berlatih sejak sekarang, sering olahraga supaya badannya sehat. Kemudian juga kegiatan-kegiatan di luar. Itu salah satu berlatih mulai dari sekarang mungkin. Lanjut. Yang kedua, rajin beribadah. Jadi di samping belajar, tetap kita utamakan berdoa. Harus tetap beribadah, rajin beribadah, berdoa kepada Allah yang Subhanahu wa Ta'ala supaya cita-cita kita dapat tercapai. Lanjut. Yang selanjutnya berbakti kepada orang tua, seperti yang sudah sering diajarkan di sekolah ataupun disampaikan oleh orang tua dari Ustadz, Ustazah, bahwasanya ridho dari Allah adalah ridho dari orang tua. Jadi ya harus berbakti kepada orang tua supaya orang tua juga ikut mendoakan cita-cita adik-adik sekalian. Dan yang terakhir, lanjut. Jangan mudah putus asa, jadi harus tetap semangat.
Nah, harus tetap semangat apapun yang terjadi, jangan walaupun gagal, walaupun belum berhasil harus tetap semangat. Ya, lanjut. Itu tadi tips-tips dan nih di sini juga harus tetap semangat adik-adik dan raihlah cita-cita supaya bisa kalau ada yang mau jadi tentara bisa kayak om-omnya yang ada di gambar. Nah, ini yang di pojok ada prajurit yang tadi yang Kostrad, kemudian ada angkatan udara, para pilot-pilot kita. Nah, ini angkatan laut ini yang bertugas di kapal laut. Selanjutnya ya, kalau ini yang perempuannya. Dan buat adik-adik di sini kan rata-rata muslimah semuanya, perempuannya juga sekarang sudah diperbolehkan di tentara itu memakai jilbab sehingga tetap menjalankan syariat agama walaupun berdinas di tentara. Lanjut. Ini tentara angkatan udara. Nah, ini tentara wanita yang ditugaskan ke luar negeri. Nah, dia kalau keluar negeri biasanya dipasang bendera di lanjut. Ya, nah di sini ada para tentara-tentara wanita dari 3 matra, dari darat, dari laut, dan dari udara. Ini mudah-mudahan dapat memotivasi adik-adik sekalian, terutama mungkin yang mau jadi tentara. Nah, lanjut. Ya, mungkin sekian aja dari Om. Setelah ini Om serahkan kepada Ustadz Khairul, mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya atau ada yang mau disampaikan kembali, insya Allah akan coba Om jawab di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ayahanda atas materinya dan motivasinya yang sudah disampaikan. Semoga membangun semangat adik-adik untuk menjadi lebih baik, menjadi menggapai cita-cita. Yang punya cita-cita tentara semakin semangat, sebagai termotivasi. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak Ayahanda. Sama-sama, Ustaz. Ya. Selanjutnya yaitu ucapan cita-cita. Tulis cita-cita kalian di kolom komentar di bawah ya. Cita-cita kalian semuanya tulis. Silakan mulai dari sekarang sebelum sesi pertanyaan menulis cita-cita di kolom komentar. Ayo cepat, saya Ustaz tunggu. Dokter, tentara, tentara pemadam kebakaran. Terus dokter Ustaz, hewan, polisi, dokter gigi, hafal Al-Quran, ilmuwan, tentara, pengusaha, astronot, guru, polwan. Ayo cepat, tulis. Tulis, saya Ustadz pengen tahu tentang cita-cita kalian semua. Ayo, presiden, hebat, presiden. Rahfid, tentara yang hafal Al-Quran, Masya Allah. Di sini menghafal Al-Quran semua. Insya Allah kalau jadi tentara yang hafiz. Ya, selain dia dari tentara tapi juga menghafal Al-Quran. Amin. Sekedar info, Ustadz, sekarang ini yang penghafal Al-Quran dipermudah. Jadi untuk jadi tentara juga kita ada perekrutan khusus. Masya Allah. Dari santri-santri dan para hafiz itu juga ada yang sedang direkrut menjadi tentara. Itu jadi salah satu jalan untuk menuju cita-cita juga salah satunya yang menjadi hafiz. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan ya yang punya ada polisi, angkatan laut. Hafid Al-Quran terus. Ayo baru berapa ya? Baru ada 99 chat. Sedangkan yang masuk ke Zoom ada 131. Saya tunggu ya. Polisi, dokter anak, dokter polisi. Kalau yang mau jadi dokter tentara ada lagi. Dokter tentara ada lagi katanya. Dokter jadi tentara itu bisa. Di tentara juga ada dokter juga. Itu biasanya dia malah dapat beasiswa. Kalau adik-adik pintar, belajar rajin, sekolah dokternya di beasiswa dari
tentara. Jadi nanti setelah lulus sekolahnya jadi dokternya tentara. Nah, itu bisa juga tuh jadi double dapat cita-citanya, dapat dokter sama tentara. Hafiz Sudah. lah ya. Wah, Sudah Hafiz, dokter, tentara lagi. Masya Masya Allah. Allah. Berapa Amin. jabatan itu Hafizinya. Hebat kalian ya. Berada di tempat yang tepat. Pengusaha, agen bus. Insya Allah pilot. Tentara, pemain bola. Hafizah dan polisi. Jadi Hafizah dan polisi, Masya Allah. Pemadam kebakaran. Konten kreator, lanjut. Dokter, pengusaha, arsitek. Oke, selanjutnya. Karena Ustaz sudah melihat kalian, cita-cita kalian, berbagai macam-macam cita-cita. Termasuk banyak yang mau jadi tentara juga, termotivasi dengan apa yang ayah Anda tadi sampaikan. Selanjutnya sisi pertanyaan. Sisi pertanyaan, Ustadz ambil 3 orang ya. Penanya 3 orang. Silakan. Ada. Saya pilih ya. Pertama. Suka. Banyak yang mau bertanya ini. Udah mengangkat tangan semua ini. Bentar, saya pilih ya. Alika, dari kelas berapa? Silakan dibuka. Ustazah, atas nama Alika. Aku dari kelas 3 Zubair. Kelas 3 Zubair. Silakan mau nanya apa? Aku ingin menanyakan berapa lama sekolah menjadi TNI. Oke, Ustaz tampung dulu ya. Berapa lama sekolah menjadi sekolah TNI ya? Baik, yang kedua. Saya cari dulu nih dari kelas 2, berarti dari kelas 2 baru kelas 3 udah selesai. Perwakilan kelas 2 siapa? Kelas Usman ada nggak ya? Kelas Usman yang Ataya nggak boleh nanya itu. Ataya nggak boleh nanya, ayahnya. Kalian tahu nggak? Yang tadi yang menyampaikan itu adalah ayah kelas 2 Usman, Ataya Gaizan ya, atas nama Ananda Ataya Gaizan. Sekarang Ataya Rafiandra, ayo. Perwakilan dari Ikhwan. Ayo Ataya. Ataya. Ya, Ustaz. Nah, mau nanya apa? Berapa lama menjadi tentara? Sudah ditanyakan tadi, sudah ditanyakan. Sudah, berarti enggak gimana? Jawaban Ustaz. Oke, kita alihkan aja ya ke Nabila. Nabila. Baik, Ustaz. Saya dari kelas Perkenalkan namanya. Nama dulu. Nama saya Nabila Yunda Kasyara dari kelas Usman bin Affan. Saya ingin menanyakan Ayo, Nabila. Berapa TNI wanita
Gimana? Apakah TNI wanita mengikuti pelatihan sama seperti kayak TNI pria? Gimana? Belum Ustaz tanggapi, belum bisa menangkap nih. Apa TNI wanita mengikuti pelatihan seperti TNI pria? Nah, ayah Anda kira-kira nangkap? Iya, paham. Oke. Ya, kita lanjut nanti. Terima kasih ya Nabila. Kita ambil dari kelas 1. Kelas 1, perwakilan kelas 1. Coba kelas 1 nih. Kelas 1 Abu Bakar. Mana kelas 1 Abu Bakar nih? Fatih. Fatih. Ayo Fatih. Fatih 1. Ayo Fatih. Apakah Gimana? Mau ikut pendidikan Akmil? Ustaz hitung sampai 3 kali ya. Saya alihkan kalau nggak nanya 1, 2, 3. Baik, saya alihkan ke kelas 1. Seza ya. Seza Abu Bakar. Coba Seza. Masih amot. Di mute masih. Seza. Ustaz. Mau nanya apa? Silakan. apakah TNI bisa juga jadi penghafal Al-Quran? Oh, siap. Nanti dijelaskan. Makasih, Seza. Baik. Ayahanda, ada 3 pertanyaan ini. Pertama, yaitu berapa lama mengikuti pendidikan tentara atau militer? Siap, Ustaz. Baik. Saya Om akan coba jawab. Yang pertama, untuk berapa lama sekolah jadi tentara? Adik-adik yang penting selesai dulu sekolah SD, SMP, SMA. Nah, setelah itu, kalau mau jadi kayak Om, masuk ke Akademi Militer atau Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, itu sekolahnya 3 tahun. 4 tahun sekarang. Jadi tambahan integrasi jadi 4 tahun pendidikannya. Ya, barulah jadi bisa berdinas jadi tentara. Itu untuk yang perwira. Selain itu juga untuk bintara dan tamtama itu cukup pelatihan 1 tahun. Itu dia beda grade-nya. Itu untuk bintara dan tamtama. Dia nggak nyampe 1 tahun sudah bisa jadi tentara. Ada lagi 1 lagi dari sarjana. Kalau adik-adik bisa dari sarjana, ya sama. Dia juga butuh waktu 1 tahun untuk bisa menjadi tentara, asalkan memenuhi syarat yang ditentukan. Itu untuk pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan bisa dijawab. Oh ya, 1 lagi untuk yang jalur sarjana, itu juga bisa dari SMA, bisa ikut beasiswa di Universitas Pertahanan, yang mana nanti akan bisa jadi dokter, insinyur, apoteker, perawat. Nah, nanti setelah selesai sekolah itu, sekolahnya juga dibiayai oleh tentara. Setelah selesai akan langsung diterima menjadi tentara, mendapatkan pendidikan kurang lebih setengah tahun, nah langsung jadi tentara. Itu juga bisa tambahan. Itu yang pertama ya, soal pertama. Untuk yang kedua,
Untuk latihan wanita TNI apa sama nggak latihannya sama yang laki-laki? Oh, dari Nabila ya tadi, dari Nabila kelas Usman. Latihannya kurang lebih sama. Tetap, karena kita dituntut profesional. Walaupun yang wanita juga tetap ada kaidah-kaidah yang diperhatikan, jadi tetap ada sedikit pembeda, tapi latihannya sama. Cuma latihannya sama, dipisahkan. Yang perempuan ya latihan sama perempuan semuanya, tidak digabung dengan yang laki-laki. Cuma jenis latihannya mungkin sama. Itu yang bisa Om jawab untuk Nabila. Selanjutnya dari siapa tadi yang 3? Seza ya? Dari Seza, apakah TNI bisa jadi penghafal Al-Quran? Bisa sekali, bahkan adik-adik kalau bisa hafal Al-Quran sebelum masuk TNI, akan lebih mudah masuknya nanti. Karena ada program khusus di mana yang sudah hafiz, itu bisa diutamakan menjadi TNI. Nah, itu 3 pertanyaan yang mungkin bisa Om jawab. Mungkin ada lagi yang mau nanya. Kalau enggak juga nanti Om punya pertanyaan, punya kuis. Ada hadiahnya. Nanti akan dikirimkan, dititipkan di Ustadz Khairul. Ah, baik, Ayahanda. Mungkin ada yang tanya lagi, Adinda Putri, kelas 1. Mau nanya apa? Adinda Putri. Ada baik. Alifa. Saya ambil dari kelas 3 aja. Ya. Kayaknya kelas 3 nih. Saya ambil dari kelas 3 Tolha. Mana Tolha? Bentar ya, satu lagi penanya. Tolha. Danis, mana Danis? Saya Ustaz. Ustaz. Nah. Ayo Danis, mau nanya apa? Kalau tentara sholat pas lagi nggak tempur itu sholat berjamaah kayak biasa atau gimana Ustaz? Nah, baik, terima kasih Denis. Silakan Anda, Ayahanda. Ya, terima kasih dari Denis ya tadi ya. Kalau sedang tidak bertempur, kita ya seperti biasa, seperti masyarakat pada umumnya, sholat di masjid, sholat di musola, ikut dengan kegiatan masyarakat. Tapi apabila kita sedang dalam latihan, dalam pertempuran, ya kita sholatnya bisa di tengah hutan, di medan tempur juga kita sholat sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Rasul. Jadi sholatnya juga bergantian, tidak bersama-sama. Kalau tidak memungkinkan, tapi kalau masih memungkinkan, mungkin dalam latihan ya kita tetap melaksanakan sholat, tapi dengan kondisi yang ada sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasul. Di Rasul juga pernah mengajarkan cara kita sholat dalam perang. Nah, itu juga diterapkan di TNI. Sementara itu Ustadz. Baik, Ayahanda nambah lagi karena waktu masih banyak. Masih sisa beberapa menit lagi. Baik, saya buka lagi pertanyaan untuk Rafif. Mana Rafif? Dari kelas Usman, kelas 2. Perwakilan. Kelas Ali. Ayo Rafif. Kalau kita misalnya di tentara darat ada gawat itu kayak sama-sama apa yang darat doang Ustaz yang gerakin. Nah, putus-putus suaranya, Ustaz. Mungkin coba lagi diulang, Rafif. Kayak ada gawat di tentara udara itu apa udara doang yang tempur terus apa yang lain juga yang dari sama darat. Ayahanda nangkap ada? Bisa insya Allah. Ya dari Rafif ya tadi ya. Jadi kalau perang itu yang duluan ya berarti sebelum mereka sampai ke daratan, mereka kan ada di lautan. Jadi mereka duluan diserang oleh angkatan udara dan angkatan laut. Mereka diserang dulu angkatan darat sama angkatan laut dan angkatan udara, ditahan supaya tidak masuk ke dalam daratan. Karena di daratan kan ada masyarakat, ada
bangunan-bangunan, ada masjid, ada semuanya. Kita sebisa mungkin mencegah mereka memasuki ke daratan. Tapi kalau mereka sudah masuk ke daratan, barulah Angkatan Darat yang akan menghadapi musuh yang datang. Jadi sebelumnya itu kita beroperasi secara bersama-sama. Yang pertama adalah Angkatan Laut dan Angkatan Udara menahan datangnya musuh yang datang ke daratan. Nah, apabila mereka bisa ditembus, berarti Angkatan Daratlah yang akan mempertahankan daratan yang diserang. Mungkin itu, Ustadz. Baik Ayanda, terima kasih. Selanjutnya penanya dari kelas Umar, kelas 1 ya. Coba Ustadz pilih. Adinda Putri. Ayo Adinda Putri. Mute di mute dulu. Buka dulu speakernya. Nah, mute di bisa. Apa bedanya polisi sama tentara? Ya bagus pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Siapa tadi, Putri ya? Adinda Putri. Adinda Putri, bagus pertanyaannya. Jadi kalau perbedaan antara polisi dan tentara, kalau polisi itu yang ditangkap penjahat. Jadi dia yang ada di dalam, dia adalah menjaga keamanan. Jadi keamanan masyarakat itu yang jaga polisi, nangkap penjahat, kemudian mengatur lalu lintas. Sedangkan tentara, kita tugasnya untuk pertahanan. Pertahanan itu mempertahankan negara kita. Jadi kalau ada yang menyerang dari luar, seperti serangan dari negara lain, kalau dulu penjajah Belanda datang ke Indonesia, nah itu yang menghadapi adalah tentara. Selain itu juga tentara juga menghadapi aksi teroris yang terjadi di luar wilayah NKRI. Kalau aksi teroris yang di dalam kan masih diatasi oleh polisi, oleh BRIMOB. Nah, kemudian apabila aksi teroris di luar negara kita yang dilaksanakan seperti mungkin di kapal laut, di pesawat terbang, itu yang akan mengatasi adalah tentara. Nah, itu mungkin yang bisa Om jelaskan. Nah, baik, selanjutnya ya Anda pertanyaannya kayaknya dijawab semua deh. Soalnya masih ada waktu ya Anda. Gimana ya Anda? Lanjut. Kami di Ayanda di mute lagi unmute. Di mute. Nanti saya juga punya pertanyaan buat adik-adik. Nanti Ustadz tunjuk yang paling semangat, satu ikhwan dan satu akhwat ya. Ya. Nanti dapat hadiah dari. Mungkin satu lagi mungkin pertanyaan Ayanda. Oh, pertanyaan silakan. Nanti kan 9.15 akhir. Oke, ya siap. Baru sekarang jam 8.57. Oh iya, 58. Masih ada waktu. Boleh, silakan yang mau tanya. Dari Talha, Rahila. Kelas 3 Talha. Ya, Pak Mayor. Pak Mayor, kalau sedang tidak ada perang dan tentara melakukan kegiatan apa? Dan ada waktu ada waktu libur tidak? Gimana? Ya. Pak Mayor, kalau sedang tidak ada perang, tentara melakukan kegiatan apa? Baik katanya. Terima kasih pertanyaannya. Tadi siapa yang tanya? Rahila. Terima kasih pertanyaannya, bagus. Jadi kalau sedang tidak ada perang, tentara pekerjaannya yaitu tadi Om jelaskan, salah satunya adalah berlatih. Berlatih, kemudian juga ada tugas-tugas yang kita laksanakan. Tugas kalau kita sebutnya selain perang itu banyak. Kita membantu korban bencana alam, kemudian kita juga mengamankan presiden dan wakil presiden. Itu salah satu tugas yang kita laksanakan walaupun sedang dalam keadaan damai. Nah, kalau untuk liburnya tetap ada, kita bisa tetap liburan.
Apabila pas tidak ada kegiatan, harinya Sabtu Minggu libur, ya kita tentara juga libur juga. Tapi bergantian liburnya, tetap ada yang berjaga, ada yang standby. Jadi ada yang piket, dia tetap berjaga di satuannya, tapi yang lainnya juga bisa ikut liburan. Tentara juga boleh minta cuti, jadi bisa mengambil cuti untuk menghabiskan waktu dengan keluarga juga masih bisa. Mungkin itu Ustadz, silakan yang lain. Terima kasih Ayahanda. Mungkin dua lagi Ayahanda dari kelas 2 yang satu. Dan Ya, saya pilih dari kelas Ali, mana kelas Ali nih? Kelas Ali. Kelas Ali belum ada wakilan. Abizar. Abizar. Nanti kan. Nanti 15 puisi sekarang. Abizar. Ya Ustadz. Mau nanya apa? Silakan. Apa bedanya Tamtama dan perwira? Jauh anunya, suaranya agak deketan. Ya. Biar jelas. Apa bedanya tentara, Tamtama, dan perwira? Perwira, iya Ustadz. Perwira. Dapat. Dapat. Ya, silakan. Kalau tugas pokoknya itu adalah sama, cuma dalam melaksanakan tugasnya, tentara itu memang dibagi 3 golongan. Yang pertama adalah Tamtama, kemudian Bintara, dan Perwira. Tamtama adalah yang melaksanakan, jadi mereka yang ada di depan, paling depan. Bintara itu komandannya. Bintara itu komandannya disebut komandan regu kalau Bintara. Nah, kalau anggotanya yaitu dia para Tamtama. Nah, kemudian di atasnya lagi baru ada perwira, namanya komandan peleton. Nah, itu komandan peleton, dia punya Bintara, punya komandan regu, punya anggota. Selain itu perwira juga ditugaskan di staf-staf khusus di kantor untuk mengatur strategi. Kalau itu untuk perwira. Jadi seorang perwira kalau baru lulus itu jadi komandan peleton punya 30 orang anggota. Itu 27-nya adalah Tamtama, 3 orangnya adalah Bintara. Jadi mempunyai 3 regu. Tiap regunya ada 1 Bintara dan 9 orang anggota. Itu kurang lebih yang bisa Om jelaskan perbedaan Tamtama, Bintara, dan Perwira. Untuk pangkatnya, Tamtama ada di lengan. Warnanya merah-merah. Nah, itu namanya Tamtama. Nah, kalau yang di lengan warnanya hitam atau kuning, itu Bintara. Nah, kalau Perwira, dia pangkatnya ada di kerah. Nah, seperti Om yang sekarang ini ya. Nah, itu yang bisa dijelaskan Ustadz. Baik, makasih Ayahanda. Dipahami? Ya, baik, mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya dari penanya kelas 1. Saya ambil dari kelas Umar lagi nih. Coba kita lihat. Atau ya Gaizan mau nanya lagi. Atau Gaizan mau nanya ke ayahandanya. Benar ya? Terus kelas 1. Kelas 1 Usman bukan. Kelas 1 ya, kelas 1. Umar Mirza. Kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya dulu. Mirza dari kelas 1 Umar. Mau tanya Om.
Ya. Kalau Palestina diserang Israel, kenapa tentara Indonesia nggak bantu Palestina? Nah, boleh. Bismillah. Mirza. Demikian Silakan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan Om coba jawab. Om kemarin dari Libanon. Di sana Om juga menjaga perbatasan antara Israel dan Libanon. Nah, itu Om juga ikut mendamaikan, ikut menjaga supaya Israel tidak menyerang ke Libanon. Tapi untuk ke Palestina, sementara ini mungkin Indonesia belum mengirimkan tentaranya ke sana. Tapi mungkin ke depan bisa jadi kita bisa dikirim juga ke sana. Sementara ini kalau tentara kita baru dikirim ke daerah-daerah di Afrika, kemudian kalau di Timur Tengah itu di daerah Libanon. Di sana juga Israel, kita menjaga perbatasan antara Libanon, Suriah, dan Israel. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Ayahanda. Paham. Selanjutnya, baik, penanya sekarang Ustaz tutup ya. Sudah tidak boleh ada yang nanya. Sekarang tinggal kuisis. Selanjutnya kuisis. Silakan Ustaz ya. Sekarang Ayahandanya mau nanya katanya nih. Kalian semua ada yang ya nanti Om tanya, nanti yang milih yang paling semangat silakan Ustadz pilih ya yang paling semangat. Nah, nanti satu orang ada 2 pertanyaan. Nanti tolong ditunjuk 1 ikhwan dan 1 akhwat. Pertanyaan pertama, Tentara Nasional Indonesia itu ada berapa macam? Tadi Om sudah jelaskan di awal. Ada berapa macam dan apa saja? Silakan. Ya, Ustaz pilih ya. Paling semangat nih. Siapa yang ngacuin tangan dengan red? Bentar, Ustaz. Pilih. Coba Ali. Ali Ibrahim. Mau nanya? Ayo jawab Ali. Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Polisi. Iya, bagus. Dapat bonus lagi. Bonus ada polisi. Karena tentara sama polisi sekarang sudah beda ya. Kalau dulu pada saat namanya masih ABRI, itu polisi masih bergabung dengan kita. Sekarang antara TNI dan polisi terpisah. Tapi bagus jawabannya. Ya. Betul 3 ya. Coba lebih kalau bonus 1. Jadi tentara jadi hanya ada 3, yaitu Tentara Angkatan Darat, Tentara Angkatan Laut, dan Tentara Angkatan Udara. Terima kasih. Jawabannya Ali. Satu lagi pertanyaannya. Tadi Om sudah kasih tips gimana caranya menjadi menggapai cita-cita. Nah, boleh disebutkan ya minimal 3 lah. 3 cara untuk mencapai cita-cita yang Om kasih tahu tadi. Coba, ada yang mendengarkan nggak tadi materi? Kita pilih deh. Pilih yang akhwat, Ustaz. Yang akhwat sekarang. Akhwat ya. Akhwat. Siapa yang paling semangat? Oh ini. Raihanun. Ke-1 perwakilan coba. Rajin belajar, rajin berdoa, makan yang bergizi dan disiplin. Gimana Ayanda? Apakah betul jawabannya? Tambah 1 lagi dong.
Nah, satu lagi, Ataya Gaizan katanya mau jawab. Coba nih. Tapi coba ada yang bisa melengkapi. Udah bagus, sudah benar jawabannya. Ataya Gaizan, coba. Jawab dari pertanyaan ayahnya tuh. Ayo, bisa nggak? Ayo buka mapnya dibuka. Ya, Apa yo? semangat. Oh, itu dia. Tetap semangat. Ya. Sama lagi. Ada lagi apa? Berbakti kepada? Biar yang lain nanti ayahanda. Masih banyak Ya. yang Ya. Udah benar tadi yang pertama menjawab sudah benar. Hadiahnya cuma ada 2. Om siapkannya. Jadi yang dapat hadiah tadi Ali sama Raihanun ya. Raihanun. Iya, nanti akan saya titip di Ustadz Khairul atau Ustazah Bella ya. Ustazah Bella aja. Oh iya, Ustazah Bella. Terima kasih semuanya. Berarti sudah memperhatikan apa yang Om sampaikan. Ini ayahanda karena waktu masih ada nih, mungkin banyak yang mau gimana, apa masih dibuka pertanyaannya? Silakan kalau ada yang masih mau nanya silakan. Karena mungkin kesempatan ada yang lupa Om sampaikan tadi. Ya, mungkin karena kesempatan hanya 1 kali, masih ada waktu 5 menit lagi. Saya buka pertanyaan lagi sebelum ditutup dan doa. Satu hal juga yang mungkin bisa Om sampaikan, menjadi tentara itu seperti melaksanakan sunnah Rasul. Rasul kan menyunahkan kita harus bisa apa? Berkuda, memanah, dan berenang ya. Nah, ketiga poin tersebut ada semuanya di tentara. Tentara naik kuda juga ada. Tentara berkuda itu tentara kavaleri. Memanah, yaitu mungkin zamannya Rasul memanah, kita juga ada memanah juga, tapi lebih itu lagi sekarang kita menembak. Nah, satu lagi berenang. Semua tentara baik darat, laut, dan udara harus bisa berenang. Tapi jangan takut yang belum bisa. Kita akan berlatih sampai dengan bisa berenang. Itu mungkin lupa tadi saya sampaikan, Ustadz. Monggo yang mau bertanya siapa tadi? Hebatnya mengikuti sunnah Rasul juga ya. Berperang juga sunnah Rasul. Karena Rasulullah juga mempertahankan harga diri, yaitu berperang sebagai tentara juga ya. Iya, betul. Sekarang Nadifa, coba Nadifa. Nadifa, 1 kali lagi pertanyaan. Nadifa, nggak bertanya ya? Nadifa, ya. TNI, semua TNI kan harus belajar berenang. Tapi yang berenang angkatan laut atau angkatan darat? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi semuanya harus bisa, semuanya harus berlatih. Karena di darat juga ada sungai, di udara juga sewaktu-waktu dia harus bisa berenang. Karena kalau seandainya ada kendala, pesawatnya akan mendarat di laut. Nah, dia juga harus bisa berenang, bukan hanya angkatan laut. Tapi jangan takut yang belum bisa berenang di tentara nanti akan dilatih dari tidak bisa sampai menjadi bisa. Terima kasih Ayahanda. Ya, baik Ayahanda, terima kasih banyak atas materinya dan motivasinya terhadap Ananda. Semoga Ananda bangkit semangatnya sehingga menjadi rajin belajar, rajin lagi untuk menggapai cita-cita. Seperti apa yang tadi dikasih tips bagaimana untuk menggapai cita-cita. Semoga dipenuhi semua ya. Siap semuanya menggapai cita-cita? Siap gitu ya. Siap menggapai cita-cita? Siap. Oke. Selanjutnya Ustadz nanti, nanti penanya yang paling bagus nanti dikasih hadiah ya juga dari sekolah juga nanti ada. Tapi minggu depan katanya panitia tadi. Jadi ada beberapa anak yang pertanyaannya bagus, tapi saya nggak kasih tahu. Nanti akan meluncur hadiahnya juga ke rumah nanti ya, insyaallah. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup atau doa
Kafaratul majlis. Ya, sebelum doa saya ucapkan kepada ada ayahanda terima kasih sebanyak-banyaknya, kurang lebihnya mohon maaf. Sukron jazakumullah kepada Mayor Rudi Haryanto atas sharing ilmu dan partisipasinya dalam acara virtual guru tamu. Terima kasih ayahanda. Terima kasih kembali Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat Ustadz dan ada Ustadz Muslih juga ya. Salam juga untuk kepala sekolah, untuk guru-guru yang lainnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu sebelum doa dulu kita, nanti habis doa kita foto bareng ya. Jangan lupa jangan live dulu, jangan keluar dulu. Kita doa dulu, habis itu baru kita foto bareng. Ayo, sikap berdoa, tangan di atas, tunjukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kapan tadi? Selanjutnya yaitu foto bersama. Diaktifkan kameranya ya semuanya. Ya. Tahan 1 menit ya, karena ini ada banyak nih. Masya Allah, pesertanya banyak. Oke. Berikan senyuman terbaiknya. Dibuka kamera ya. Ya. 1, 2, 3.